Selain Pati, ada daerah lain yang menaikkan PPBP 2, mulai Jombang, Malang Banyuwangi, Semarang dan Bone. Para kepala daerah merasa memiliki peluang menaikkan PBB, melalui perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan rekomendasi pemerintah pusat. PBBP 2 merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah alias UU HKPD mengatur dasar pengenaan PBBP 2 adalah nilai jual objek pajak. Namun, besaran NJOP ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah. Lantas kenapa daerah menaikkan PBBP 2 dan bagaimana dampaknya? Yang pertama adalah cabut peraturan bupati atau peraturan wali kota yang menaikkan PBB, pajak bumi dan bangunan, dengan prosentase yang tidak masuk akal, jadi di atas 100%. Itu harus dicabut dulu. Itu yang pertama, ya. Jadi kenapa peraturan bupati atau peraturan wali kota yang menaikkan PBB dalam jumlah yang tidak masuk akal sampai di atas 100% itu perlu dicabut supaya eskalasi penolakan dan demonstrasi dari warga masyarakat itu tidak terus meningkat, sehingga kemudian isunya menjadi bisa terlokalisir hanya terkait dengan masalah kenaikan PBB, bukan kemudian isunya bergeser menjadi isu politik, misalkan pemakzulan bupati atau pemakzulan wali kota yang kemudian memberikan implikasi yang rumit ya terhadap pemerintah daerah, baik pemerintahan kabupaten maupun pemerintah Kotamadya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya PBB tetap harus dinaikkan, tetapi harus melalui kajian untuk menentukan berapa kira-kira rasio kenaikan dari PBB yang masuk akal. Jadi misalkan naik 25% ya, atau naik misalkan 30%. Nah, dasarnya apa? Kajian. Ya. Terus kemudian kedua, ya perlu ditetapkan dari hasil kajian itu kira-kira kenaikannya itu ada batas maksimalnya. Jadi misalkan maksimal kenaikan pada satu tahun tertentu, misalkan tahun ini itu sebesar maksimal 30% misalkan. Ya, maka kenaikan PBB itu bisa bervariasi gitu, tapi maksimal 30%, tidak boleh lebih dari itu. Ya, 30% dari PBB tahun sebelumnya. Terus kemudian yang ketiga, ya perlu dilakukan sosialisasi. Jadi enggak terus main di ruang tertutup, tiba-tiba kemudian dinaikkan tanpa ada sosialisasi dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota Madya terkait dengan kenaikan PBB berdasarkan hasil dari satu kajian tertentu yang kemudian bisa memberikan dasar rasionalisasi ya, dasar argumentasi logis untuk menaikkan PBB tersebut. Jadi paling tidak ada 3 cara itu ya dalam jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah Kota Madya supaya masalah ini tidak menjadi besar dan kemudian bergeser menjadi isu politik yang lebih rumit ya, dan menghambat eskalasi protes terhadap kenaikan PBB ini supaya tidak menjadi
problem yang sifatnya nasional. Mungkin itu 3 solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi situasi terkait dengan kenaikan PBB yang sangat besar dan tidak rasional. Ini kaitannya dengan, awalnya kan kaitannya dengan efisiensi anggaran oleh pemerintah Prabowo. Di sini mungkin bisa dijelaskan kenapa mereka itu mengambil jalan pintas dengan PBB ini. Jadi dampak dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya adalah pengurangan dana transfer daerah, yakni berupa dana alokasi umum ke daerah yang diambil dari dana APBN. Nah, pengurangan dana alokasi umum ya dari transfer pemerintah pusat ke daerah tersebut tentu akan berdampak kepada para kepala daerah itu menjadi tidak bisa merealisasikan janji-janjinya pada saat kampanye pilkada. Misalkan bangun irigasi, bangun bendungan, bangun jalan desa, ya, bangun fasilitas-fasilitas umum untuk warga-warga di daerahnya. Nah, dampaknya adalah nanti kepercayaan masyarakat ini menjadi turun kalau seandainya janji-janji dari kepala daerah ini tidak bisa terrealisasi karena adanya penurunan dana transfer ke daerah yang diambil dari APBN. Maka solusi jangka pendeknya yang meningkatkan pendapatan daerah. Nah, salah satu sumber pendapatan daerah yang langsung secara instan bisa dinaikkan adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ya, kenapa kok pilihannya PBB? Bukan pajak yang lain, misalkan pajak reklame, pajak restoran. Karena kalau menaikkan PBB itu bisa dilakukan secara instan dan secara otomatis tersistem. Karena selama ini pembayaran PBB itu sudah dilakukan secara rutin. Nah, oleh karena itu, biasanya kalau yang dinaikkan PBB itu masyarakat nggak kerasa kalau pajaknya dinaikkan. Cuman yang jadi problem adalah, kenapa masyarakat rame-rame kemudian sadar bahwa kenaikan dari PBB itu sangat memberatkan karena kenaikannya di luar batas kewajaran, ya, yakni lebih dari 100%. Itu yang kemudian membuat kesadaran masyarakat itu secara kolektif muncul. Oh, ini ada hal yang tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah kota Madia maupun pemerintah kabupaten, sehingga mereka rame-rame menolak gitu. Tapi sebenarnya PBB ini memang ya pajak yang memang rutin dibayar tiap tahun dan selama ini tidak pernah ada gejolak karena selama ini memang tidak pernah ada kenaikan PBB itu sampai ratusan persen. Jadi sekali lagi akar masalahnya sebenarnya karena efisiensi anggaran sebenarnya. Ya, solusi yang tepat ini kan ketegangan sudah meningkat, ya, warga sudah bereaksi keras, gitu kan. Pada satu sisi pemerintah daerah itu harus meninjau ulang seluruh saluran atau kanal yang telah memberikan masukan kepada pendapatan daerah, ya, itu satu. Terus yang kedua adalah redam dulu, ya, batalkan dulu kenaikan pajak tersebut. Memang ini akan sangat pahit bagi daerah itu, ya. Tapi dengan meredam itu, setidaknya warga akan tenang terlebih dulu, baru kemudian yang langkah yang ketiga, ya, ini kan sudah menjelang akhir tahun, toh. Sebentar lagi kita tinggal 4 bulan, 5 bulan ke depan adalah waktu untuk sosialisasi dan sekaligus mengajak warga daerah untuk berpikir tentang pentingnya kemajuan daerah, ya, itu bersumber dari pendapatan daerah. Dan pendapatan daerah itu salah satu yang penting, komponen yang penting adalah dari pajak dan retribusi. Lalu kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kepala daerah itu juga harus memiliki cara-cara inovatif untuk menarik pajak itu dan sekaligus melakukan kampanye kepada warga untuk ikut serta dalam pembangunan daerah gitu. Untuk saat ini mungkin meredam ketegangan lebih dulu. Jadi untuk teman-teman semua, untuk masyarakat Jombang biar tahu, siapapun nanti protes di sini semua. Loh, nggak apa-apa, protes. Ini loh, saya sudah meladeni 5.000 orang untuk keberatan ke sini.
Gitu loh. Termasuk jenengan yang sudah datang 8 Mei yang lalu. Hitung nang kasir, piro? Jadi ini gak iso enak. Enggak izin, Pak. Kalau sing kena 8 juta, 4 juta. Jadi sama ini diterusno ora? Lah, Komunikasi di loh, lain diterusno ora? Nek sama diterusno, saya ladene lek gak ya monggo. iya, Iya monggo saja. enggak mau karena saya sudah datang dulu sudah. Iya Dan monggo. ini, ayo, Karena datang itu ada kan- prosedurnya. itu kan bisa. Kalau datang nggak mengikuti prosedur, ya nggak iso. Karena apa? Sampean hanya menyerahkan, tidak ada tanda tangan sampean. Kalau yang joki saya seperti ini, Pak. Loh, lah iya saya itu Siapa yang menentukan yang joki? NJOP itu sudah ada. Gelombang kenaikan PBBP 2 di sejumlah daerah didorong oleh kebutuhan mendongkrak pendapatan asli daerah di tengah tuntutan kemandirian fiskal pasca desentralisasi. PBBP 2 menjadi instrumen yang relatif cepat dan mudah dioptimalkan karena berbasis pada penyesuaian nilai jual objek pajak yang kewenangannya berada di tangan pemerintah daerah. Pemda sebenarnya memiliki opsi lain yang lebih berkelanjutan untuk menambah pendapatan, tanpa langsung menaikkan tarif PBBP 2. Langkah awalnya adalah memperluas basis pajak dengan memperbarui pendataan objek pajak secara digital, menutup kebocoran, dan memastikan semua wajib pajak teridentifikasi. Daerah dapat mengoptimalkan BUMT untuk sektor potensial seperti air bersih, energi, dan pariwisata lokal, serta mengelola aset daerah yang selama ini menganggur melalui skema kerja sama pemanfaatan atau KPBU. Strategi ini memang butuh investasi waktu, kapasitas, dan tata kelola yang kuat, dan hasilnya lebih stabil. Serta tidak menciptakan beban mendadak bagi masyarakat dengan kenaikan PBBP 2. Memaksakan kenaikan PBBP 2 secara drastis, berpotensi menciptakan tax shock yang memukul daya beli, terutama kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Memaksakan kenaikan PBBP 2 dalam skala besar berisiko memicu gelombang penolakan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Rakyat yang merasa dibebani tanpa imbal balik layanan memadai akan kehilangan kepercayaan. Efek jangka pendeknya berupa aksi protes dan penurunan penerimaan karena banyak yang mangkir bayar. Kalau kita perhatikan, banyak sekali upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Itu seringkali tidak ditunjang dengan satu studi atau kajian, ya, kajian yang menyeluruh tentang kapasitas daerah, ya, kemampuan daerah. Gitu. Yang dimaksud kemampuan daerah itu adalah kemampuan dari warga daerah, gitu. Lalu kemudian bagaimana warga daerah itu sehari-hari memenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang nggak ada kajian semacam itu, gitu. Yang dilihat adalah selalu amatan secara sekilas tentang berbagai kebutuhan yang ternyata warga daerah itu mampu memenuhinya, ya kan? Ketika warga daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka itu akan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menaikkan pajak atau retribusi daerah, gitu, dalam upaya peningkatan PAD. Gitu. Rasanya memang kurang arif kalau seandainya dari kepala daerah itu tanpa melalui kajian yang mendalam, yang menyeluruh, gitu, lalu kemudian menaikkan pajak daerah secara semena-mena. Gitu. Harapan dari kepala daerah, ketika pajak itu dinaikkan, maka warga daerah tidak akan protes, warga daerah akan patuh, mereka akan tunduk kepada kebijakan menaikkan pajak tersebut, gitu ya. Tapi yang dilupakan oleh kepala daerah terpilih, ini kan banyak kepala daerah yang terpilih dari proses pemilu kada 2024, sehingga mereka sebenarnya saat ini menjalankan APBD yang sudah digedok pada tahun 2024. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan baru ketika misalnya pemangkasan anggaran dari pusat itu berdampak juga ke daerah, gitu kan. Nah, ketika pemangkasan-pemangkasan di anggaran-anggaran tertentu itu berdampak ke daerah, kepala daerah tidak memiliki pilihan sepertinya. Mereka
hanya melihat salah satu potensi untuk bisa meningkatkan APBD daerah ya, adalah dengan meningkatkan pajak daerah gitu. Nah, ketika meningkatkan pajak daerah, saya belum pernah mendengar satu studi atau kajian dari satu daerah tertentu yang menyeluruh sebelum keputusan dari kepala daerah untuk menaikkan pajak daerah. Nah, itu yang menyebabkan mereka kemudian seringkali kepala-kepala daerah ini misleading dalam melihat hubungan antara pajak daerah dengan kebutuhan dan kesanggupan dari warga daerah untuk membayar pajak daerah. Gitu. Daerah lain pasti juga akan banyak melakukan cara yang sama yang dilakukan oleh Kabupaten Pati, ya, oleh Bupati Kabupaten Pati, ya. Karena cara yang paling instan bisa dilakukan itu adalah dengan menaikkan PBB memang. Kalau misalkan ya mau menaikkan pajak reklame dengan ekonomi yang lesu, siapa yang mau masang reklame? Ya di jalan-jalan utama itu, pinggir-pinggir jalan utama ya, yang ada di kota atau di kabupaten. Dengan ekonomi lesu siapa yang bisa mau ya untuk masang reklame yang membutuhkan biaya besar, yang itu salah satu sumber pendapatan dari kabupaten maupun kota madya, ya. Terus kemudian menaikkan pajak restoran di situasi ekonomi lesu sekarang, ya nggak mungkin juga. Siapa ya di saat situasi ekonomi lesu ini kemudian restoran yang berhasil meningkatkan salesnya atau penjualannya, ya bisa dibilang hampir nggak ada, ya. Atau menaikkan rate atau tarif dari pajak restoran, ya pasti akan diprotes oleh pengusaha restoran. Wong omset penjualannya turun kok pajaknya dinaikkan. Jadi agak sulit kalau pakai cara menaikkan pajak selain PBB. Di samping karena ekonomi memang nggak mendukung, dua, melalui proses yang tidak instan, tapi melalui proses yang akan memakan waktu cukup lama. Atau misalkan dengan cara lain, misalkan mengundang investor asing. Itu pun juga nggak akan mungkin instan, karena mengundang investor asing pasti harus melalui berbagai macam proses negosiasi dengan menawarkan berbagai macam kemudahan untuk investasi kepada investor. Jadi opsi-opsi yang lain memang agak sulit untuk situasi ekonomi saat ini. Nah, maka yang paling mudah itu yang menaikkan pajak bumi dan bangunan, karena dengan menaikkan pajak bumi dan bangunan ya bisa dilakukan secara instan dan otomatis by system gitu loh, dan bahkan ekstrimnya tanpa sosialisasi, meskipun itu tidak benar ya, karena logiknya itu kan untuk menaikkan pajak, apalagi kemudian itu pajak yang sifatnya rutin dan berlaku untuk semua kalangan selama punya tanah dan bangunan, ya harusnya disosialisasikan, tapi kan ini tidak. Jadi dengan menaikkan PBB itu adalah cara memang yang paling mudah dan paling cepat untuk bisa dilakukan dalam rangka menaikkan pendapatan daerah untuk menutup kekurangan atau penurunan dana alokasi umum melalui skema transfer daerah yang diambil dari APBN. Jadi kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Kenaikan PBB di sejumlah daerah mengindikasikan tak terbendungnya pola politik transaksional dan berbiaya tinggi dalam pilkada. Kondisi ini mendorong kepala daerah terpilih langsung mencari sumber pembiayaan cepat setelah menjabat. Tak hanya itu, efisiensi anggaran negara melalui pemotongan dana transfer daerah hingga 50% disebut jadi biang persoalan kenaikan PBB. Daerah mencari sumber penerimaan baru,
namun dangkal dan tidak inovatif bahkan miskin kajian. Apalagi kepala daerah yang baru tidak didesain untuk menghadirkan model pembangunan berkelanjutan. Sebenarnya ada banyak kalau kepala daerah itu berpikir atau melihat secara cermat potensi dari daerah. Harus ada inventarisasi potensi daerah itu apa saja yang bisa memberikan masukan kepada pajak daerah ya, anggaran daerah ya, peningkatan anggaran daerah ya, pendapatan daerah gitu. Ada misalnya sektor pariwisata ya, lalu kemudian ada beberapa sektor-sektor yang lain yang bisa didongkrak gitu. Nah, cuman masalahnya ini kan baru terasa itu dalam jangka lama. Kalau itu berupa program, misalnya program kepariwisataan, ya program kemudian mendorong pemberdayaan ekonomi, yang itu nanti berdampak kepada kemampuan dari warga daerah, gitu ya, dalam bidang ekonomi maupun bisnis. Tapi itu kan dampaknya baru nanti kalau program itu ditetapkan dalam upaya menaikkan kesanggupan warga daerah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun retribusi daerah, tapi itu dampaknya mungkin 2-3 tahun ke depan. Nah, kebanyakan dari kepala daerah itu lebih memilih jalan pintas, shortcut gitu. Jalan pintasnya itu apa? Ya menaikkan pajak daerah atau retribusi daerah. Masalahnya, ketika mereka akan menaikkan pajak daerah atau retribusi daerah, itu tidak diikuti dengan upaya melakukan penyadaran kepada warga. Ya, alasan-alasan atau sosialisasi untuk melakukan kenaikan pajak daerah itu rasanya masih minim sampai sekarang. Ya. Mereka tidak melakukan kajian atau belum melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam, ditambah lagi mereka kemudian sosialisasinya itu juga kurang ya, dan sekaligus belum bersifat sosialisasi yang partisipatif, artinya merespon apa yang ada di masyarakat. Kalau misalnya dinaikkan taruhlah misalnya 50% pajak daerah itu atau 75%, itu seperti apa kira-kira responnya? Kan bukankah selama ini kepala daerah itu memiliki jaringan ke kepala-kepala desa kan? Mestinya itu yang bisa diaktifkan oleh mereka terlebih dulu. Ketika mereka sudah terpilih pada waktu akhir 2024 kemarin, pada waktu Februari 2025, itu sudah bisa diaktifkan sedemikian rupa. Ada program-program dari pusat yang juga mungkin itu bisa ikut berperan dalam peningkatan perekonomian di daerah gitu. Tapi kayaknya itu juga nggak dilihat berdampak langsung secara cepat. Yang dianggap sebagai berdampak langsung secara cepat itu ya pokoknya instruksi dari kepala daerah kepada warga daerah bahwa ada peningkatan pajak sekian, peningkatan retribusi daerah sekian gitu. Yang justru warga atau masyarakat merespon secara negatif kan. Dampak kenaikan PBB secara ekstrim telah menciptakan instabilitas sosial politik lokal. Apalagi, hal itu tanpa disertai mitigasi dan partisipasi publik. Bahkan tidak ada transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Skema kenaikan pajak lokal ini juga berpotensi menjadi celah korupsi baru melalui manipulasi jasa pungut daerah. Banyak daerah masih mengandalkan instrumen fiskal represif ketimbang inovasi kebijakan produktif. Sejak dilantik, kepala daerah tersebut tidak dibekali pengetahuan dari pemerintah pusat untuk mengawal kebijakan nasional dan membuat inovasi lokal dan mendorong lahirnya kebijakan strategis.
Nah, tergantung kepada karakter dari warga, gitu. Kadang ada karakter dari warga daerah itu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya warga Pati memiliki karakter yang seperti kita semua saksikan sudah kan, mereka spontan, ya kan, spontan menolak, lalu kemudian terjadi akumulasi massa penolakan itu. Tapi apakah di Banyuwangi dengan di Jombang itu karakter dari warga daerahnya itu sama? Atau jangan-jangan mereka ini sebenarnya walaupun dinaikkan 400% gitu, Bupati Banyuwangi dan juga Bupati Jombang mengetahui betul tingkat pendapatan dari warga, bukan hanya tingkat gaji daerah ya, tapi pendapatan dari warga, gitu. Nah, ini yang saya kira yang pertama adalah karakter, yang kedua boleh jadi kepala daerah baik di Jombang maupun di Banyuwangi memiliki acuan terhadap pendapatan warga daerah yang sebenarnya seperti apa ini. Nah, kalau di kasus Pati itu kemungkinan besar Bupati Pati itu juga belum memiliki, selain saya tadi katakan kajian yang menyeluruh, ya, apakah dia memiliki satu gambaran yang menyeluruh juga terhadap pendapatan rata-rata dari warga daerah itu berapa sebenarnya, gitu. Saya yakin ini akan bergeser ke Jawa Timur. Jadi dari Pati, ya, kalau seandainya tidak ada antisipasi, ya, dari para bupati dan wali kota yang sudah terlanjur menaikkan pajak bumi dan bangunan, ya, membiarkannya tetap naik tanpa kemudian membatalkan peraturan bupati atau peraturan wali kota yang sudah dikeluarkan yang menaikkan pajak bumi dan bangunan lebih dari 100%. Kalau seandainya itu nggak dibatalkan segera, maka eskalasi demonstrasi, protes massal, ya, itu pasti akan bergeser nanti dari Pati ke Jawa Timur, gitu. Nah, oleh karena itu maka para bupati, wali kota yang ada di wilayah Jawa Timur yang sudah terlanjur menaikkan pajak bumi dan bangunan lebih dari 100%, tolong dibatalkan kebijakan itu. Ya, dibatalkan dulu. Ya, baru kemudian dibuat kajian untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan. Baru dari hasil kajian tadi diputuskan kira-kira kalau naik rasionalnya yang masyarakat tidak terbebani untuk bayar pajak bumi dan bangunan itu ada kenaikan di berapa persen. Nah, baru setelah itu disosialisasikan. Nah, dengan cara-cara seperti ini, maka kenaikan pajak bumi dan bangunan, ya, kemungkinan tidak akan diprotes oleh warga karena didasarkan atas kajian yang rasional, dan harus ada batas minimum untuk menentukan berapa kira-kira maksimal, ya, kenaikan dari pajak bumi dan bangunan yang tidak memberatkan masyarakat. Jadi kata kuncinya itu kan tidak memberatkan masyarakat itu. Insya Allah kalau cuma naik maksimal 30%, ya, masyarakat tentu akan masih menerima. Ya, tapi itu tetap harus berdasarkan kajian dan sosialisasi, bukan kemudian 4 gulipat diputuskan di ruang tertutup dan masyarakat diminta untuk hanya menerima kebijakan saja tanpa ada ruang diskusi terbuka. Nah, ini yang nggak benar kalau 4 gulipat diputuskan di ruang tertutup terkait, ya, kenaikan dari pajak bumi dan bangunan.